Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muammar, NIM 2281131675, PJJ Pendidikan Agama Islam tahun 2022, akan menyampaikan materi tentang ilmu rijalul hadis. Ilmu ini berkaitan dengan perkembangan riwayat. Jadi para ulama sangat perhatian terhadap ilmu ini dengan tujuan agar bisa mengetahui para perawi dan meneliti keadaan mereka, karena dari situlah mereka menimba ilmu agama. Dari objek ilmu rijalul hadis ialah pribadi perawi hadis. Selain itu, ilmu rijalul hadis juga membahas kualitas para ulama yang melakukan penilaian terhadap perawi hadis. Jadi diawali dengan hadis diriwayatkan secara mutawatir, bahkan sebagian besar hadis diriwayatkan secara ahad, meskipun keahadan sanad ada di tingkat sahabat, sehingga muncul keraguan akan keotentikan hadis yang diriwayatkan secara ahad. Jika dilihat dari sejarah, proses kodifikasi hadis terjadi pada masa yang sangat jauh dari wafatnya Rasulullah SAW, sehingga muncul keraguan keotentikan hadis, apakah hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah atau tidak. Dari mengetahui data-data para perawi secara detail yang meliputi biografi, kualitas kepribadian, dan tingkat religiusitasnya. Mengetahui sikap atau kriteria para ulama dalam menilai perawi, apakah ulama yang melakukan jarh wa ta'dil termasuk mutasyadid ataukah mutasahil. Ilmu tarikh arwah ini menjelaskan hal ihwal para rawi yang berkaitan dengan periwayatan hadis, yang meliputi informasi tentang kurun hidupnya atau tahun dan wafatnya, daerah kelahirannya, guru-gurunya, murid-muridnya, negeri-negeri tempat yang dijadikan kediaman gurunya, tarikh kedatangannya di negara-negara yang dikunjungi, pendengaran hadisnya dari guru-gurunya atau mazhab yang dipeganginya, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan periwayatan hadis. Jadi objek kajian tarikh arwah ini para perawi yang mentransfer hadis dan terlibat dalam periwayatan adalah semua rawi, baik yang kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in sampai mukharij hadis. Jadi sejarah pertumbuhan ilmu tarikh arwah sejalan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan periwayatan hadis, karena bagaimanapun juga untuk memilah dan memilih hadis-hadis sahih harus melewati penelitian terhadap para rawi dalam sanadnya yang pada akhirnya memungkinkan untuk membedakan antara hadis makbul dan mardud. Ilmu tabaqah selanjutnya adalah mengenai tentang ilmu tabaqah. Tabaqat adalah sekelompok orang yang hidup semasa atau dalam zaman yang berbeda, namun mempunyai kapasitas atau kualitas yang sama secara keilmuan, keahlian, atau profesinya, yaitu mencakup: yang pertama, bersamaan hidup dalam satu masa; yang kedua, bersamaan tentang umur; yang ketiga, bersamaan tentang menerima hadis dari sahih-sahihnya; bersamaan tentang bertemu dengan syekh-syekhnya. Pembagian tabaqah. Menurut Ibnu Hajar Asqalani ada 12 tabaqah sejak masa sahabat sampai akhir periwayatan. Yang pertama para sahabat, tabaqat hibar tabi'in, terus kemudian tabaqat pertengahan dari tabi'in, tabi'in kecil, tabaqat yang paling kecil dari tabi'in, tabaqat yang sezaman dengan tabaqat kelima, yang ketujuh tabaqat hibar tabi'ut tabi'in.
Kemudian ada lagi tabaqat tabi'in pertengahan, tabaqat yang paling kecil dari tabi'in. Ada lagi tabaqat tertinggi yang mengambil hadis dari tabi'in yang merata tidak bertemu dengan tabi'in. Kemudian tabaqat pertengahan dari rawi yang mengambil hadis dari tabi'in. Kemudian tabaqat yang rendah dari rawi yang mengambil hadis dari tabi'in seperti At-Tirmizi dan para imam yang 6 lainnya. Dari manfaat mengetahui tabaqat adalah menghindarkan kesamaan antar dua nama atau beberapa nama yang sama atau hampir sama. Ini sedikit yang sudah kami paparkan untuk bisa memenuhi tugas dari makul studi hadis di PJJ IAIN Syekh Nurjati tahun 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.